Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi, kali ini kita harus berdoa berdasarkan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, pembahasan kita kali ini yaitu unsur-unsur tata letak, ada garis dan juga ilustrasi. Untuk tata letak, untuk unsur-unsur yang lainnya nanti kalian mencari tahu sendiri ya, dan dikumpulkan, dicatat di buku tulisnya masing-masing. Nah, unsur-unsur tata letak. Jadi sekarang kita akan diskusi mengenai garis dan juga ilustrasi. Nah, apa sih garis itu? Garis itu ada dua, ada garis alami dan juga garis buatan. Apa sih garis alami itu? Garis alami itu ini. Nah, kenapa pemandangan ya? Jadi garis alami itu garis cakrawala antara langit dan juga laut. Kalau misalnya matahari tenggelam, itu ada pembatas, nah itu namanya garis alami. Sedangkan garis buatan juga ada dua, ada garis yang sengaja dibuat dan juga ada garis yang tidak sengaja dibuat. Apa sih garis yang sengaja dibuat? Jadi garis yang sengaja dibuat itu kayak bikin sketsa kayak gitu. Itu contohnya itu garis hitam untuk membuat sebuah ilustrasi sketsa ya. Ini contohnya. Nah, untuk garis yang tidak sengaja dibuat, itu garis yang timbul karena tercipta dari dua unsur atau dua warna yang berbeda. Contohnya kayak ini. Nah, itu garis yang tidak sengaja dibuat dan juga sengaja dibuat. Jadi itu garis. Nah, apa sih fungsi daripada garis itu? Fungsi garis itu ada tiga diantaranya. Yang pertama itu sebagai pembatas objek. Yang kedua itu untuk menciptakan nilai ekspresif. Nah, nilai ekspresif itu ada tiga. Nilai dinamika atau nilai gerak, nilai ritme atau nilai irama, yang terakhir nilai arah. Terus fungsi garis yang ketiga, yang terakhir itu memberikan kesan pada visual design. Nah, kalau misalnya kita lagi membuat desain menggunakan Canva atau CorelDRAW atau Photoshop atau Adobe Illustrator, itu garis merupakan satu hal yang emang sepertinya selalu ada gitu ya. Selanjutnya ada ilustrasi. Ini contoh daripada ilustrasi. Nah, sebenarnya apa sih ilustrasi itu? Nah, ilustrasi yaitu hasil visualisasi dari suatu tulisan dan teknik gambar. Mau lukisan, fotografi, ataupun apa ya. Pokoknya ilustrasi itu hasil daripada visualisasi. Nah, tujuan visualisasi itu ada 5. Di antaranya yang pertama untuk menegaskan atau memperjelas informasi. Banyak daripada kita yang kalau misal lihat gambar itu lebih cepat kenanya. Kalau lihat informasi melalui gambar maksudnya, itu lebih cepat kenanya daripada kita harus membaca teks semuanya. Itu pasti kayak udahlah lewat aja gitu ya. Yang kedua, untuk memudahkan dalam memahami isi informasi tersebut. Jadi kalau tadi kita dengan gambar itu lebih enak, sama halnya gitu kalau misalnya informasi yang diberikan berupa gambar, berupa meme atau berupa apapun, itu akan lebih cepat untuk kita menyerap informasi tersebut. Lalu selanjutnya ada mengisi kekosongan yang terjadi dalam suatu layout atau tata letak. Jadi kalau misalnya dari sini ada buletin tuh, buletin kan gak mungkin isinya teks semua, pasti ada ilustrasinya gitu, kayak gambar-gambar yang emang lebih memperjelas daripada isi teksnya. Yang selanjutnya ada memancing imajinasi pembaca dalam membaca buku cerita. Nah, tujuan ini tuh biasanya sering diterapkan pada buku bacaan anak-anak, yang dimana buku bacaan anak-anak itu lebih sering berwarna-warni, banyak ilustrasinya, bukan banyak lagi, mungkin hampir 90% itu ilustrasi ya isinya. Jadi itu untuk apa ya? Untuk memudahkan anak-anak memahami informasinya gitu kan. Apalagi anak-anak belum semuanya lancar membaca, jadi dengan adanya ilustrasi mungkin anak-anak bisa lebih memahami apa yang dimaksudkan.
Selanjutnya, untuk memberikan gambaran atau representasi suatu hal yang abstrak dan tidak terjamah. Misalnya kayak tadi, kita bingung ini konten ini isinya apa ya. Kalau misalnya kita buat dengan ilustrasi, mungkin isi konten tersebut akan sampai kepada kita. Ya, mungkin ini contoh daripada ilustrasi di sini ya. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi ilustrasi. Fungsi ilustrasi itu menurut Arifin dan Kusrianto itu ada 4. Yang pertama fungsi deskriptif, yang kedua fungsi ekspresif, yang ketiga fungsi struktural, yang keempat fungsi kualitatif. Nah, fungsi deskriptif itu apa sih? Fungsi deskriptif itu ilustrasi menggantikan uraian verbal, tulisan atau teks. Jadi kayak meme itu contoh ilustrasi deskriptif. Apa yang ingin disampaikan tidak ditulis tapi berupa gambar. Ini contohnya fungsi deskriptif, ilustrasi yang menggunakan fungsi deskriptif. Lalu yang kedua ada fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif itu memperlihatkan atau menyatakan suatu perasaan. Sekarang model-modelnya Instagram, lagi zaman-zamannya Instagram, lagi zaman-zamannya WhatsApp, apapun, Telegram, YouTube yang kayak gitu ya. Banyak di antara kita yang sering post apapun, termasuk kayak post lagi perasaan, kita lagi bingung nih, lagi senang, lagi bahagia, lagi sedih. Mungkin itu tidak banyak yang tidak kita ungkapkan secara langsung, secara tulisan, tapi mungkin lebih ke kata-kata gitu. Seperti ini mungkin contohnya fungsi ekspresif. Selanjutnya yang ketiga adalah fungsi struktural. Fungsi struktural itu apa? Ilustrasi yang memberikan rincian bagian demi bagian dari suatu benda atau hal lainnya. Nah, fungsi struktural itu untuk memperjelas, untuk memberikan secara terperinci bagian-bagian yang ada dalam suatu informasi gitu, biar kenanya juga lebih kena gitu. Selanjutnya ada fungsi kualitatif. Fungsi kualitatif ini contohnya itu diagram, infografik yang kayak gitu. Itu fungsi kualitatif. Jadi fungsi kualitatif itu memberikan gambaran umum daripada data statistik. Nah, itu merupakan ada garis, terus juga fungsi daripada garis, ilustrasi, tujuan ilustrasi, dan fungsi ilustrasi. Itu 5 pembahasan tadi yang sudah disampaikan. Sekarang kalian boleh mencari unsur-unsur yang lain seperti warna, pola, dan yang lainnya. Lalu kalian bisa tulis dari di buku tulis kalian. Setelah itu kita akan berdiskusi mengenai itu ya. Dikasih waktu dikasih waktu secukupnya. Nanti kalau misalnya ada yang udah selesai semuanya, boleh diperlihatkan ke ibu ya. Baik, itu saja mungkin pembahasan kali ini. Terima kasih kepada semuanya yang emang telah mengumpulkan tugas dan juga telah mendiskusikan ini. Tadi kalian luar biasa, rame-rame banget. Ada Rara yang emang aktif banget, juga Joni ya. Joni tadi kelihatannya agak murung di pelajaran kali ini. Kenapa Joni? Oh iya. Ya, mungkin kedepannya Joni bisa meminta bantuan Rara kalau misalnya ada kebingungan, atau mungkin bisa tanya langsung ke ibu ya buat Joni. Ya, mungkin itu semuanya. Pelajaran kali ini dicukupkan. Terima kasih atas antusias kalian. Semoga kedepannya nanti kalian bisa lebih aktif lagi, dan juga bisa mencontoh Rara yang emang udah aktif dan juga partisipatif banget ya di mata pelajaran ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.